Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Unggul Satriadi di acara Bincang Santai. Ranger se-Nusantara. Kali ini Bincang kedatangan tamu spesial. Beliau ini yang kadang-kadang datangnya mendadak, tapi memiliki niat mulia membantu masyarakat. Kali ini Bincang kedatangan tamu Raden Mas Subagi. Assalamualaikum Raden Mas Subagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya boleh beli kopi Bapak? Yang hitam saja ya Pak, jangan pakai gula. Bapak punya hutang? Untuk apa Pak? Baik Pak, ini ada rezeki dari Allah melalui Mister Berkah. Silahkan diterima ya Pak. Oh enggak apa-apa, kami ikhlas, silahkan. Semoga bisa membantu kebutuhan Bapak. Terima kasih. Saya Raden Mas Subagi dari Mister Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa Raden Mas Subagi. Wah ya, nah, itulah cara bagaimana Raden Mas Subagi eh, bertemu dengan masyarakat dan memberikan bantuannya. Kira-kira begitu ya Pak, ya Pak Raden Mas nih. Wah, ini sebelum dia mendeklarasikan siapa dirinya, maka saya tetap memanggil Raden Mas Subagi. Nanti silahkan nanti memperkenalkan diri. Siapa sih sebenarnya di balik tokoh Raden Mas Subagi? Ya, yang tidak lain adalah anak buahnya Mister Berkah gitu ya. Mungkin silakan perkenalan. Jadi kalau pengen tahu identitasnya Raden Mas Subagi ya hanya ada di Binson. Oke, silakan Raden Mas Subagi. Terima kasih Pak Unggul Satriadi. Alhamdulillah, nama saya itu sebenarnya Nardisu. Dan kebetulan kegiatan saya sehari-hari bekerja di salah satu stasiun TV swasta. Dan puji syukur alhamdulillah saya dikasih kesempatan oleh Mister Berkah untuk membawakan salah satu program andalan MPM TV, yaitu di acara Mister Berkah. Namun di acara ini saya tidak sendiri, ada dua rekan saya yang mewakili Sumatera maupun daerah Indonesia Timur, yaitu Tengku Rizky mewakili daerah Sumatera, dan juga ada Daeng Bri itu mewakili daerah Indonesia Timur meliputi Kalimantan maupun daerah Sulawesi. Jadi tugas kami di sini adalah menggambarkan sosok yang seakan-akan turun dari kayangan. Kami berperan sebagai manusia yang dingin, Ya. nggak boleh banyak bicara, tapi kami di situ ditugaskan untuk membantu sesama, terutama para pedagang ataupun masyarakat kecil ya, pemulung, tukang ojek. Apalagi saat sekarang ini kan kondisi ekonomi lagi benar-benar terpuruk ya di Indonesia ini, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan. Disitulah Mister Berkah hadir untuk membantu sesama, yang tak lain dan tak bukan adalah semata-mata untuk mencari ridho ilahi. Kita memberi contoh kepada masyarakat. Kita ini jangan diam, harus berbuat sesuatu untuk saudara-saudara kita yang mungkin secara ekonomi nasibnya kurang baik, atau boleh dibilang secara ekonomi di bawah garis kemiskinan, yang notabene mereka itu bekerja itu hanya semata-mata untuk makan sehari-hari. Bahkan banyak masyarakat yang saya temui itu untuk makan saja tidak cukup. Disitulah Mister Berkah tertantang untuk membantu, dan ini sebuah program yang menurut saya luar biasa sekali, program yang sungguh bermanfaat bagi umat, gitu Pak. Ya, Pak, terima kasih. Jadi manggilnya nggak Raden Mas Subagi nih ya, Pak Nardisu. Ya. Apa saja Pak, apa di sebuah nama kan Izinkan gitu. saya panggilnya Pak Nardisu karena kalau Raden Mas Subagi itu kalau lagi program Mister Berkah nih Pak ya. Siap. Pak Nardisu ya luar biasa, memang program ini didedikasikan untuk membantu umat ya. Di Betul. tengah kondisi saat ini yang bangsa kita sedang mengalami krisis ya. Hampir 2 tahun 3 tahun ini ya. Nah, maka program ini diperlukan kejelian sebenarnya dalam membuat program ini, dan
Salah satunya adalah Pak Nadisu ya yang memerankan Raden Mas Subagi. Jadi ada beberapa, ada tiga berarti ya, Tiga. ada Tengku Rizky, Raden Mas Subagi dan Daeng Daeng Beri. Beri. Dan itu terus berkomitmen untuk berbagi ya. Betul. Itu keliling-keliling daerah berarti ya Pak Nadi Iya. ya. Program Mister Berkah ini kan sifatnya hampir nasional ya Pak. Jadi hampir di seluruh daerah. Jadi yang saya untuk wilayah Jawa, kemudian Daeng Beri itu untuk daerah Sumatera, Kalimantan maupun Sulawesi, dan Tengku Rizky itu meliputi wilayah Sumatera. Gitu. Jadi kami ditugaskan di tempat yang berbeda. Gitu. Intinya tiga-tiganya itu punya misi yang sama, yaitu menolong masyarakat yang membutuhkan gitu loh. Dan pada saat kami memilih target itu pun juga kami harus keliling ya, melihat, memantau Baik. layak atau tidak masyarakat ini orang ini kita bantu. Kami bisa melihat kok mana yang perlu atau wajar kita bantu atau tidak. Baik. Yang jelas pemulung, yang banyak itu ya pemulung, terus tukang ojek konvensional itu yang belum online itu, sopir angkot, dan mereka tuh kasihan Pak. Selama pandemi ini terutama sopir-sopir angkot itu kok jangankan untuk setoran ya, buat makan saja sulit mereka. Karena kemarin ada pembatasan yang sifatnya menyeluruh ya, benar-benar nggak ada aktivitas masyarakat dibatasi, jadi mereka sulit sekali. Baik, Pak. Dengan adanya Mister Berkah ya, puji syukur alhamdulillah mereka merasa terbantu. Dan dia jujur mengakui gitu loh, berharap banyak program-program terutama dari pemerintah ataupun dari TV-TV lain itu seperti yang dijalankan oleh MPM TV ini, ya khusus Mister Berkah ini gitu. Berharap Baik. sekali mereka Baik, Pak untuk Nadisu. menopang atau katakan membantu ya mengatasi masalah harian lah, khususnya buat makan sehari-hari gitu Pak. Baik, nah, artinya dalam menentukan target juga dilakukan survei pengamatan dulu ya sebelum langsung ke targetnya, seperti itu ya Pak. Jadi ada beberapa pengamatan dan survei sebelum langsung ke targetnya. Seperti itu ya Pak Nadisu. Betul sekali. Jadi jangan sampai kita ini salah sasaran. Sasaran, ya. Orang yang pantas untuk mendapat bantuan malah kita tinggalkan, sementara orang yang mampu malah kita bantu. Itu sangat kita hindari sekali. Baik Pak Nadisu. Nah, apa sih yang membuat Pak Nadisu ini yakin bahwa program ini diminati dan layak ditonton oleh masyarakat ya? Apa sih nilai pembedanya menurut Pak Nadisu antara program Mister Berkah dengan program-program yang lain tentunya ya, yang ada di TV-TV sebelah gitu ya? Silakan. Ya, kalau sepanjang pengamatan saya, keyakinan saya, Mister Berkah ini kan murni Pak ya, murni membantu masyarakat, tidak ada unsur-unsur lain, tidak ada embel-embel lain, bahkan kami pun tidak ada iklannya, semata-mata hanya membantu masyarakat agar kami ini selalu mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu tujuannya satu, endingnya itu adalah mencari ridho ilahi. Itulah yang membuat saya khususnya sebagai salah satu pembawa acara program ini, saya yakin betul acara ini sangat dinanti-nanti, bahkan masyarakat pun pasti antusias gitu. Oh ya, kapan ya datang ke daerah saya? Kapan ya bisa terutama orang-orang yang memang membutuhkan bantuan gitu. Nah, sebenarnya secara esensi apa sih yang menjadi nilai pembeda secara esensi antara Mister Berkah dengan program-program yang sifatnya sama-sama memberi lah. Apa sih yang esensi pembedanya menurut Pak Nadisu? Di acara Mister Berkah ini tidak lama-lama Pak. Di samping itu juga pembawa acara 3 orang itu tidak diperkenankan banyak ngomong, banyak nanya gitu. Jadi mereka ada keluhan, dan itu hampir setiap orang kita ketemu ini, atau mungkin mereka udah tahu kali ya, dia langsung menyampaikan unek-unek Pak. Salah satu contoh, saya pernah acara apa ini yang Mister Berkah ini narasumbernya itu tukang ojek. Sehari Pak, padahal kemarin tuh kami udah sore, itu sehari itu baru 2 penumpang. 2 penumpang itu hanya cukup untuk makan si pengojeknya sendiri. Boro-boro mikir untuk sampai ke rumah gitu loh Pak. Boro-boro untuk bensin, bahkan dia kalau usah itu tanpa kami tanya. Aduh Pak, alhamdulillah ada penumpang, baru seharian Pak, baru 2 kali, nerenyuh.
rasanya hati ini terenyuh. Oh begini nasib saudaraku kan gitu kan. Gitu loh. Itu wah saya jadi merinding ini Pak. Gitu. Itu banyak sekali Pak. Kami jumpa tukang kopi ya, tukang kopi keliling, tukang angkot. Rata-rata mereka tuh keluhannya sama. Sepinya pembeli, sepinya penumpang, sepinya orderan. Gitu. Ya kita tahu semualah Indonesia ini kan, kita ini bahkan dunia kan memang dihajar habis oleh yang namanya COVID-19 ini. Jadi ini memang masalah bersama yang perlu kita tanggulangin bersama. Nah kita sebagai masyarakat dituntutlah untuk saling peduli dengan sesama khususnya saudara kita, ya kan? Itu inti misinya sebenarnya ke sana gitu loh. Nah, Mr. Berkah ini terpanggil melihat situasi kondisi ekonomi sekarang ini. Mr. Berkah yang tak lain dan tak bukan adalah Dewan Pembina kami itu merasa terpanggil membuat suatu program yang dikasih nama yaitu Mr. Berkah. Gitu loh. Baik Pak Nadisu, terima kasih atas penjelasannya yang begitu gamblang tentang tujuan dari program ini, latar belakangnya dari program ini ya, semata-mata untuk membantu masyarakat ya Pak Nadisu. Betul. Pingin sekali banyak ngobrol-ngobrol ya dengan Pak Nadisu nih, tapi waktu yang membatasi kita nih Pak. Nah, di penghujung saya minta Pak Nadisu memberikan motivasi atau inspirasi kepada Rangers Nusantara nih, agar mereka mengikuti jejak langkahnya Raden Mas Subagi di program Mr. Berkah. Silakan. Terima kasih Pak Unggul atas waktu yang diberikan ke saya sehingga saya bisa memotivasi maupun mengajak Rangers MPM Senusantara ini khususnya maupun masyarakat di Indonesia ini pada umumnya untuk selalu ingat bahwa kita ini harus selalu bersyukur atas waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita masih dikasih kesempatan untuk tinggal di dunia ini, entah kita ini sampai kapan. Jangan sia-siakan waktu, ya kan? Dan pada dasarnya adalah semua perbuatan yang kita lakukan, baik perbuatan itu baik, yang baik maupun yang buruk, itu endingnya adalah pasti akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi intinya semua perbuatan itu adalah kembali ke diri kita. Maka dari itu saya mengajak ke seluruh Rangers untuk memanfaatkan waktu. Mari kita selalu berbagi. Berbagi itu tidak mesti besar, yang penting adalah istiqomah. Ya toh? Setiap hari berbagi, itulah yang dinilai oleh Allah, bukan besar kecilnya, melainkan adalah kestabilan kita berbagi. Jangan kita berbagi pada saat kita punya rezeki, kalau tidak punya rezeki kita mandek berbagi. Jangan. Karena Allah tidak menilai besar kecilnya kita berbagi. Yang dinilai adalah daya juang kita. Seberapa besar daya juang kita terhadap sesama. Begitu Pak Unggul Satriadi. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Nadisu. Ya. Rangers Nusantara, demikian tadi bincang santai kami dengan Pak Nardisu, ya, alias Raden Mas Subagi. Sampai bertemu di program Binsan berikutnya. Saya Unggul Satriadi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.